on cam dulu. Ustadz Mamat, mana? Halo, halo, halo. Ustadz Mamat. Ustadz Mamat. Iya, saya ini, tapi saya nggak bisa. Kalau saya bisa kok ngomong. On cam dulu, on cam dulu. Ya sebentar ini kenapa gak masuk? Dulu lah, kita sama-sama on cam. Ini kali ya. Oke. Udah masuk. Sip. Oke. Gimana? Coba salawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Bang Mamat, Gimana komentarnya? Jadi ya sebentar ya Hilman ya. Saya simpulkan dulu. Jadi yang menjadi persoalan adalah untuk persoalan definisi tadi sepakat ya, definisi tawasul itu sudah disepakati bahwa hal itu ada takorub min ghairihi, baik min amali sholih dan kemudian min asma'il husna dan seterusnya, itu kita sepakati. Kemudian yang kedua, tawasul dengan nabi yang masih hidup kita sepakati bahwa itu diperbolehkan, terkecuali ada satu poin yang sangat menjadi problematika. Maksudnya problematika antara Yai Hilman dan kemudian Ustadz Mamat, bahwa tawasul dengan orang yang meninggal dunia secara mutlak tidak baginda Nabi, baik kepada orang soleh, itu dikatakan syirik. Adapun tawasul atau wasilah yang digunakan untuk baginda Nabi itu bukan tawasul, tapi istisfa, minta syafaat, sebagaimana dalil daripada doa setelah adzan. Kemudian Enggak, keliru. Kulidul ladzi, iya kan syafaat tadi. Dan kemudian dalil Al-Qur'an, kulidul ladzi naza'amtum min dunihi wala yamliku nakashfad durri ankum wala tahwila. Dan kemudian ulaikal ladzina yad'una rabbahum wabtagu ilaihil wasilata ila akhiril ayah. Silakan Yai Hilman ditanggapi, apakah dalil ini sudah sesuai dengan harapan manhaj salaf yang menyatakan tawasul kepada orang yang meninggal dunia itu dikatakan syirik? Silakan Yai Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Gantian ya, Ustadz Mamat ya, gantian. Yang pertama, untuk Bang Mamat, kami perlu menegaskan lagi kalau tawasul terhadap orang yang meninggal itu di tawasul dengan minta kepada Allah, ini minta kepada Allah, meminta kepada Allah dengan perantara orang yang telah meninggal. Boleh, ingat ya, meminta kepada Allah, bukan meminta kepada orang yang telah meninggal. Itu yang harus dibedakan. Dalilnya hadis yang tadi yang sudah kami sampaikan terkait riwayat Utsman bin Hunayf, ketika dia menyuruh orang untuk berdoa tawasul dengan Nabi sudah meninggal. Kemudian penjelasannya di mana? Hadis itu Tuhfatul Ahwazi. Syekh Mubarakfuri di dalam hadis tadi mengatakan, amma ba'da mamatihi faqad rawa at-Tabrani fil kabir an Utsman bin Hunayf anna rajulan kana yahtalifu. Ini yang dari Dorirul Basor tadi. Fi hajatin lahu fadzakarul hadis di atas. Ini beliau sampaikan bahwasanya amma ba'da mamatihi, sudah meninggal. Kemudian di bawah penjelasan lagi Syekh Mubarakfuri juga mengatakan qala wa amma tawassul bis solihina faminhu ma sabata fis sahih, telah subut hukumnya di dalam riwayat yang sahih. Kemudian apa yang dibawakan Bang Mamat tadi salah paham. Kita lihat bagaimana di dalam tafsir Quran surat Al-Isra ayat 56 itu di dalam tafsir Ibnu Katsir itu mengatakan begini Bang Mamat, ud'ul ladina za'amtum min dunihi minal asnam wal andad margobu ilaihim. Asnam, kita tidak pernah minta kepada berhala. Beda sekali Bang Mamat, bukan berhala yang kita minta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di dalam At-Tabari, kan itu tadi kholaf, kita rujuk. Kita ini mengikuti salafus soleh enggak?
Oh, kita ngikuti salafus soleh. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Yaqulu ta'ala dzakarahu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qul ya Muhammad li musyriki qaumikal ladzina ya'buduna min dunillahi min khalqihi. Kita tidak pernah ya'bud, kita tidak pernah nyembah orang yang sudah meninggal itu. Jadi sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fassarul qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Dalam riwayat lain ada tambahan wa in asoba, barang siapa mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri meskipun dia benar, maka siapkan tempat dia di neraka. Saya melihat Al-Quran ayat surat Al-Isra ayat 56 tadi dengan tafsirnya ulama, baik itu ulama Khalaf Ibnu Katsir dan baik itu ulama Salaf Imam Abu Ja'far At-Tabari. Silahkan bantah pemahaman mereka dengan referensi. Kemudian yang terakhir yang Bang Mamat bilang tadi adalah, oh itu daroja. Bukan, itu kil yang daroja. Ada beberapa penafsiran sebagaimana yang Bang Muhammad sudah bilang tadi itu terkait wasilah tadi itu. Kita lihat di dalam kitab Lisanul Arab. Beliau mengatakan begini, wa fi haditsil azan Allahumma ati Muhammadanil wasilah hiya fil asli ma yutawassalu so bihi ila syai' wa yutakarrabu bihi wal muradu bihi fil hadisil qurbu minallahi ta'ala wal muradu bihi, ingat, wal muradu bihi fil hadis al qurbu minallahi ta'ala wakila hiya asyafa'a yaumal qiyamah. Wakila ini yang Bang Muhammad maksud ini, wakila yang terakhir ini, ya manzilatun min manazilil jannah kama ja'a fil hadis. Jadi ada beberapa pendapat yang Bang Muhammad sampaikan itu kil yang terakhir, bukan yang pertama. Terima kasih. Saya komentari. Ya silakan. Saya komentari ya. Sebentar, sebelum dikomentari, biar enak lah, kita nyantai, senyum dulu Ustaz Muhammad, jangan gaduh loh, biasa saja, kita pertemanan ukhuwah kok ya. Senyum dulu. Jadi gini, ayat tadi yang Anda sampaikan, ula kulido ulladzina za'amtum min dunihi, Yai Hilman memaparkan bahwa ada beberapa kajian tafsir dari salaf ataupun kholaf bahwa di situ orientasinya kepada al-asnam, menyembah berhala. Itu bukan tawasul, itu memang menyembah berhala. Itu sesuai pemahaman yang disampaikan Yai Hilman berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dan kemudian At-Tabari. Jadi seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan persoalan syafaat atau al-azan tadi itu, bahwa itu bukan hanya sekedar syafaat, tapi ma yutawassalu bihi wa yutaqarrabu bihi ilallah, bahwa itu dijadikan wasilah dan kemudian untuk menjadikan mendekat, dan kemudian wakilah asy-syafa'ah. Jadi klaim-klaim yang ada beberapa tafsiran yang disampaikan ya Hilman ini sebagai bentuk bantahan terhadap sikap Anda yang menyatakan bahwa syafaat baginda Nabi Muhammad itu bukan dalam konteks tawasul. Nyatanya dalam Lisanul Arab tadi yang disampaikan ya Hilman, bahwa al-muradu bihi adalah al-qurbah atau ma yutawassalu bihi au yutaqarrabu bihi wakila asyafaah. Ini sudah ada poin. Untuk sekarang saya akan berikan waktu kepada Ustadz Mamat untuk memberikan sanggahan kepada ya Hilman, dan sanggahan itu sesuai dengan redaksi atau hadis yang memang senada dan sekata dengan penafsiran yang disampaikan ya Hilman terkait dengan kulidul ladzina za'amtum dan kemudian ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Terkait itu, adakah redaksi yang menyatakan bahwa pernyataan ya Hilman itu salah atau bagaimana? Tapi yang jelas ya Hilman sudah memaparkan baik dari tafsir salaf kemudian tafsir kholaf, dan beliau memberikan satu serangan yang sangat begitu tajam kepada Bapak Rohimat, man fassara bi ra'yihi ila akhirih, dengan garis bawah ini
harus punya dalil, harus punya referensi. Silakan saya berikan Ustadz Mamat. Oke, saya komentari ya. Tanggung jawabkan statement Anda tadi. Komentari saya pertama adalah bahwa saya meluruskan kesimpulan dari Ustadz Nurul Taufik. Bahwa saya mengatakan jadi apa namanya itu kesimpulan dari beliau ada keliru, bahwa dari ucapan saya adalah bahwa tawasul ini ada hubungannya sama syafaat atau wasilah itu, karena Nabi Muhammad itu nanti di hari kiamat itu memiliki kedudukan bisa memberi syafaat. Nah, itu ada hubungan antara wasilah sama syafaat. Dari Nabi Muhammad itu memberi kedudukan untuk memberi syafaat udma. Berikutnya adalah saya komentar terhadap Ustadz Hilman. Ustadz Hilman itu benar membaca tafsir itu benar, tapi itu tafsir itu dipahami secara salah. Dan justru saya ada ancaman dari Ustadz Hilman itu, man fasal Al-Quran biro'ihi, itu kembali kepada Ustadz Hilman. Sekarang begini, ini konteksnya bahwa itu konteksnya Allah itu kulidul ladina za'amtum. Itu adalah perintah Nabi untuk berkata kepada orang yang menyembah selain Allah. Nah, siapapun itu umum. Makanya di tafsir Al-Baghawi disebutin, tafsir kan bukan hanya itu, asnam bisa masuk. Ada juga orang yang menyembah Isa masuk, orang yang menyembah Uzair masuk, orang yang menyembah malaikat masuk, ada di tafsir Al-Baghawi. Saya baru baca itu. Nah, sekarang gini, jadi ini umum, itu lapatnya umum. Tafsirnya dibuka. Enggak. Ini saya lanjutin dulu. Saya lanjutin dulu. Silakan aja buka sendiri aja nanti di Al-Baghawi. Itu ada. Oh, iya. Jadi ini umum. Ini kan Anda nak potong. Ini umum, itu siapapun yang menyembah selain Allah itu kena semua. Mau menyembah berhala, mau menyembah nabi, mau menyembah patung, semua kena. Nah, sekarang begini. Nah, Anda ini kan mengatakan kami kan tidak menyembah Allah. Kami kan tidak menyembah selain Allah, kan gitu. Nah, masalahnya gini, Anda tahu nggak arti menyembah apa? Nah, ketika berdoa kepada yang meninggal itu hakikatnya menyembah, gitu loh. Karena dia artinya berdoa kepada selain Allah. Nah, ini konteksnya begini, orang yang berdoa kepada yang sudah meninggal itu hakikatnya sudah menyembah orang yang sudah meninggal. Itu hakikatnya kesyirikan. Nah, sekarang saya baca ya dari Quran surah Az-Zumar. Di dalam Quran surah Az-Zumar sekarang cerita ya, kaum musyrikin itu, mereka itu kaum musyrikin, mereka itu mengingkari, saya tidak menyembah kok, saya hanya tawasul. Saya baca ya, perhatikan surah Az-Zumar. Ala lillahi dinul khalis walladzina saya ini hanya bertawasul kepada orang mereka. Mereka ketika kita ponis musyrik, ini orang Arab kan diponis musyrik. Mereka sendiri ketika disebut musyrik, mereka gak ngaku, enggak kok, kita bukan musyrik, kita gak berdoa kepada mereka, kita hanya tawasul. Artinya dipetik di sini bahwa tawasul itu walaupun dinamakan tawasul ada bentuk kesyirikan. Nah, sekarang Anda harus tahu bentuk kesyirikan dari tawasul itu apa. Gini, kita pakai ilmu nahwu. Sekarang pakai ilmu nahwu. Anda tahu belajar ilmu munada? Munada tahu kan? Tahu munada? Nah, sebentar. Kalau Anda panggil orang yang sudah meninggal itu, ini hubungannya, saya jelasin nih. Hubungannya saya jelasin. Ya, bentar dulu. Saya lanjutin dulu. Bang Mamat ya. Enggak, saya lanjutin dulu. Bang Mamat, sebenarnya capek diskusi dengan antum, tapi yang enggak, saya ponis sedikit dulu karena tafsir ulama. Hah? Enggak ada tafsir ulama yang antum bawa, saya mau menanggapi ngapain? Apa pentingnya antum nyampaikan? Ini Anda baca, ini baca.
apa Bagawi yang antum Enggak, tadi ini saya baca bacakan, itu, Chef. yang Anda baca tadi itu di dalam kitab Ibnu Katsir pun sudah Anda bisa dibahas buka dan sendiri. dibahas. Cuman saya enggak, hah? Itu Anda buka sendiri. Ini masalahnya itu tidak khusus. Saya itu Anda mengkomentar dari tadi dari tadi bawa referensi siapa? Nah, Anda salah paham soal konteks itu. Saya dengerin dulu. Nah, kok apa namanya? Ini Kok orang vonis gini ya? Kok vonis saya salah paham? Anda enggak baca kok. Anda salah paham. Sekarang gini, kalau orang berdoa kepada selain Allah, itu hukumnya musyrik walaupun nabi. Dari tadi Bang Mamat, ini kapan konteks- sih Kalau saya tahu tanya? saya Dari tadi Bang Mamat, kapan sih kami bilang berdoa kepada selain Allah kapan? Ini tawasul ini ada bentuk kesyirikan. Saya kasih Tahu satu nggak contohnya Anda ya. hadis tawasul Kalau- itu bagaimana? Sekarang saya gantikan kesimpulannya ya. Tahu nggak hadis tawasul itu bagaimana? Ini saya ini denger ini. Baca Az-Zumar ayat Tahu PR-nya, nggak hadis tawasul itu bagaimana? Saya capek nanggapi PR. orang bodoh. Dari tadi saya baca hadis tawasul, Anda kok diam PR. aja soal itu. PR. Ini pertama hadis itu harus diteliti. Gini dulu ya. Oi, hadis Anda itu hadis membawa hadis Bukhari, yang coy. belum tentu sahih. Kalau bicara mana? hadis itu Gini. di Bukhari. Yang mana hadis sahih Bukhari? Nggak ada itu. Inna tawasalu itu. Kemudian yang Itu- Utsman bin Hunayf itu itu masih dimuat hidup. di dalam Jami'ut Tirmizi. Kalau antum Ya, bilang Abbas itu dengerin ya. Abbas itu masih hidup, berarti tawasul ke orang yang masih ya, hidup. yang Utsman bin Hunayf itu di dalam Jami'ut Tirmizi. Di Jami'ut Tirmizi Ini harus itu kutubu diteliti sita. lagi. Ini saya nggak komentar. Ini harus diteliti lagi. Saya ragu dengan itu. Teliti apanya? Coba bilang Teliti rawi yang mana yang bermasalah. Kita Hadis bongkar tahu nanti nggak? secara ilmu hadis. Sebentar, apa? Itu bongkar secara ilmu hadis. Ayo kita bicara masalah ilmu hadis. Sekarang saya tanya, Ya, disebut kapan? hadis sahih, Kapan-kapan hadis syaratnya itu apa kita saja? bongkar. Kita Syaratnya apa kapan-kapan saja itu hadis sahih itu, hadisnya Pak? kita bongkar. Ini saya ragukan hadis itu tidak sahih. Di mana? Oke, syarat hadis sahih Nanti apa saja? kita bongkar. Saya tanya, Kapan kita bongkar? syarat hadis sahih Ya, apa itu saja? diteliti dong. Syarat Harus hadis diteliti, sahih tapi apa saja, Pak? saya itu tidak sahih. Jadi kita harus bongkar. Oke, saya kapan-kapan. tanya syarat hadis sahih apa? Ada 5. Apa? 1, ittisalus sanad. Yang kedua, Yang kedua adalah ketiga, pertama saya selesaikan dulu ya. Yang pertama adalah dia ittisalus sanad. yang kedua, Yang kedua dia itu tidak memiliki ada jangan sudut. ngarang. Iya. Semua tahu itu ditulis di dalam Tadribur Rawi, Takribun Nawawin, Nuzhatun Nazor, Ya. Ya. Bima Ibnu Sola. Kedua apa? Ya, nggak apa-apa. Sekarang saya sebut aja, nggak apa-apa ya. Jadi pertama adalah dia sanadnya bersambung. Iya tahu. Yang kedua apa? Yang kedua dobet memiliki tamu Dokter dobet. Rawi. Nyebut aja Ya, iya, betul. dimiliki. Dokter Rawi. Yang Dobet, ketiga. iya. Yang ketiga dia adalah turuah. Yang keempat Adalah ada musyudud, apa? ada mulilal, Ada mulillah. Yang kelima ada musyudud. ada musyak, sudut-sudut. Ya tidak ada saat. Nah sekarang gini, ini Sekarang saya harus tanya, dibongkar. dari 5 itu yang bermasalah dari hadis ini yang mana? Ya, Apanya yang itu harus bermasalah? diteliti dulu dong, harus diteliti dulu hadis itu harus diteliti dulu. Makanya saya tidak komentar. Saya duga hadis itu kalau tidak benar. kalau berkata bermasalah itu harus sudah tahu apanya yang Ya bermasalah. makanya Jangan saya tidak bicara harus komentar diteliti, itu. Saya sedangkan duga Anda hadis belum itu tahu, goblok. bermasalah. Itu kamu yang goblok. Woi, Anda bicara tadi, Anda bicara itu hadis tidak sohe. Anda harus tahu Ya antara makanya 5 itu syarat perlu ini mana diteliti yang tidak ulang. memenuhi. Itu harus diteliti ulang. Bodoh sekali ini orang. Kalau ente bicara kayak begitu, kalau antum bicara seperti itu ya, dari tadi saya hargai antum. Antum bilang hadis itu bermasalah. Syarat hadis sohe kita tahu. Berarti kalau hadis itu tidak sohe, harus ada salah satu dari syarat yang tidak terpenuhi. Sekarang saya tanya antum, apa yang tidak terpenuhi dari 5 syarat itu? Antum bilang sekarang belum tahu. Lah dari mana antum bilang hadis itu bermasalah? Goblok. Mensahihkan hadis itu. Saya tanya, Saya itu tanya. muat Imam Astagfirullahaladzim, Imam At-Tirmizi muat itu di dalam kitab sunannya loh, di dalam Jami'us Shahihnya. Ya emang kitab Sunan At-Tirmidzi sahih semua.
Dua saja yang tidak, hanya dua. Itu dimuat beliau di dalam Ilalus Shogir, dan di dalam Ilalus Shogir bukan hadis itu. Menurut kamu itu tidak sahih sahih. semua emang kalau di Hanya At-Tirmidzi dua, emang sunnah sahih semua. Di Ilalus Shogir punya Imam At-Tirmizi, beliau mengomentari hadis yang beliau tulis di dalam jami'nya beliau, dan yang dikatakan bermasalah, yang beliau sampaikan bermasalah hanya dua, dan bukan hadis itu. Ente Itu bicara, perlu diteliti ulang. Kalau Maka perlu kata saya yang itu perlu diteliti, diteliti ulang. astagfirullahaladzim. Siapa yang mensahihkan hadis itu? mana? Sekarang tidak ada yang mensahihkan hadis itu. Mubarak Apa yang mensahihkan? Mubarak Furi mengatakan hadis itu bisa dipakai kok hujah. Sekarang Anda mengatakan hadis itu tidak sahih. Mana hujah yang mengatakan itu tidak sahih? Kita harus dibongkar. Kapan-kapan boleh kita Ayo, bongkar hadis sekarang. itu. Tapi kan Ayo bukan saatnya sekarang dalam metodologi siapa? Kita mau pakai metodologi siapa? Usulul muhaddisin atau mustalahul muhaddisin, mustalahul usuliyin atau mustalahul hanafiyah? Yang mana yang mau kita pakai? Ya, kita pakai pakai ahli jalannya ahli hadis. Kapan-kapan itu kita bongkar Muhaddisin, di ayo. lewat satu Muhaddisin. Itunya. Jangan Kita bongkar kapan-kapan di situ. sekarang. Kalau begitu, begini ya. Kamu gimana? di Saya dalam belum lihat bahsul- hadisnya gimana? Mat. Adab di dalam bahsul ya. Kalau Anda tidak mengetahui, maka tawakuf. Bukan mengatakan itu tidak hadis itu sahih. saya menganggap Itu kebiasaan salah, itu orang hadis. bodoh. Nggak bisa, hadis itu saya nggak masalah, makanya itu saya Wah, diam. Anda siapa? Gitu. Anda siapa? Tolong. Anda Ya, siapa saya juga nggak mengatakan percaya itu? sama Anda baca hadis itu bener. Lah, Saya baru mendengar Saya hadis me- itu. lah, Saya nggak di percaya dalam siapa Jami'ut yang Tirmizi ngomong. sekarang begini ya. Anda bilang baca ini itu, belum pernah bermasalah. baca itu. Anda bilang ini hadis bermasalah. Masalahnya di mana? Perlu diteliti. Apakah begitu Ya adab kita seorang teliti yang ulang, berilmu? kita teliti hadis itu, kita teliti. Saya belum Nah, pernah baca hadis itu juga. kalau Anda belum tahu, bahasa Karena saya yang belum tahu, dipakai saya yang anggap itu beradab. tidak saya terima. Kalau tidak tahu dengar ya. Kalau tidak tahu bahasa yang harus dipakai tawaqqaftu fi hadal Kagak, itu saya tidak terima hadis itu sampai hadis itu pasti sahih. Karena gini, ini hadis itu aneh. Oke, saya baca ya, Ini hadis. saya baca riwayatnya. Saya baca riwayatnya. Di dalam kitab Jami'ut Tirmizi. Saya baca sanadnya ya. Enak sekali bilang itu hadis aneh, itu hadis aneh. Bapak kau aneh. Haddasana Mahmud bin Ghailan, qala haddasana Utsman bin Umar, qala haddasana Syu'bah an Abi Ja'far an Umarah bin Khuzaimah bin Thabit an Utsman bin Hunayf anna rajulan. Sampai kok pakai sigot Siapa rojulan? semua. Rojulan ini siapa rojulan? Wah, yang dilihat Pak. Waduh, bahlulnya astagfirullah. Ini rojulan siapa? Yang dilihat bukan astagfirullah. Perhatikan kata-katanya ya. Anna rojulan dorirol basor atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ud'ullaha ayu afiyani. Qala in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fa huwa khairul lak. Qala fad'uhu qala fa amarahu ayatawadda fa yuhsinu wudu'ahu wa yad'u bi hadha du'a. Stop. Allahumma inni Itu as'aluka masih wa ada tawajjah. Stop dulu. Itu Nabi masih ada nggak? Astagfirullahaladzim. Dorirol basor. Ya, saya stop dulu. Itu Nabi itu masih ada. Dia minta Riwa- didoakan kepada Nabi. Sebentar. Lihat Dengar penjelasannya dulu, di itu dalam Nabi masih hidup, Pak. Astagfirullahaladzim. Lihat Astagfirullah, penjelasannya Anda di yang dalam bodoh. Lihat penjelasannya di Ini dalam Nabi masih ada Mu'jam nggak? Al-Kabir. Lihat penjelasannya di dalam Mu'jam Al-Kabir yang dimuat dengan isnad. Ini apa ini orang? Haddasana Tohir bin Isa bin Qairos Al-Misri. Tadi yang ini yang di bawah. Lihat penjelasannya. Haddasana Tohir bin Isa bin Qairos Al-Misri Al-Mukri. Haddasana Asba bin Faraj. Haddasana Ibnu Wahab an Abi Sa'id Al-Makki an Rohi bin Al-Qasim an Abi Ja'far Al-Khotomi Al-Madani an Abi Amama bin Sahil ibn Hunayf an ammihi Utsman bin Hunayf anna rajulan. Lah terus yang dilihat di sini perkataan Utsman bin Hunayf. Anda mengatakan siapa rajulan itu? Memang rajulan itu Ya, Anda baca tadi ini. Anda kan tadi meminta kepada Nabi. Nabi masih hidup kan? Berarti Itu, meminta kepada orang sebentar soleh. Pak. Itu nggak apa-apa. Iya, oke. Itu yang saya baca tadi Jami'ut Tirmizi yang memuat Nabi sudah meninggal itu di Mu'jam Al-Kabir li Tobroni. Coba baca, ulang lagi, coba baca. Saya baca di dalam Mu'jam Al-Kabir li Tobroni. Haddasana dengan riwayatnya biar bisa diteliti. Baca riwayatnya.
Haddatsana Tiga Tahir riwayatnya. bin Isa bin Qairos al-Misri al-Mukri, haddatsana Asba bin Faraj, haddatsana Ibnu Wahab an Abi Sa'id al-Makki, an Rawhi bin al-Qasim, an Abi Ja'far al-Khatami al-Madani, an Abi Amamah bin Sahal bin Hunayf, an ammihi Utsman bin Hunayf, anna rajulan kana yahtalifu ila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi hajatin lahu fakana Utsman la yaltafitu ilaihi wa la yanzuru fi hajatihi falakiha ibn Hunayf fashaka dzalika ilaihi faqala lahu Utsman ibn Hunayf a'til mido'a fatawaddo summa a'til masjid fasalla fihi rakataini summa qul Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah ya Muhammad ini atawajjahu bika ila rabbi fatakdili hajati fatudkir hajatak. Terus bro, yang di Jami'ut Tirmizi itu Dorirul Basor bilang ke Nabi, yang di Mu'jamul Kabir itu ketemu langsung dengan Utsman bin Hunayf ketika Sayyidina Utsman bin Affan sudah menjadi Amirul Mukminin. Sekarang jangankan Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar saja sudah meninggal. Anda bilang sekarang, oke, hadis ini saya tidak percaya berdasarkan 5 syarat yang disepakati. Enggak. Saya lanjutin, saya komentari ya. Sebentar, bro, saya komentari. sebentar. Jangan panik. Yang menjadi pertanyaan, saya ngopi dulu Bang ya. Bismillah. Berdasarkan kesepakatan semua ijma ulama yang mensyaratkan hadis sahih itu 5 syaratnya. Ittisalu sanad, adalatur rawi, doktur rawi, biduni syak wa bidunil illah. Sekarang di antara 5 syarat ini mana yang tidak terpenuhi? Ayo bro. Bentar dulu. Sebentar dulu. Saya nggak mau komentari hadis itu. Jadi hadis itu kita Tadi Anda bilang gitu, kita hadis diteliti itu dulu dong. saya tidak percaya. Sekarang Anda bilang hadis itu saya harus tidak saya mengomentari teliti hadis dulu. itu. Bro. Hadis itu saya teliti dulu. Konsisten, bro. Nanti dulu. Ini hadis saya untuk diteliti karena kan kamu enak banget. Hadis itu kan dibongkar itu gak sembarangan ini. Itu dibongkar satu-satu. Di dalam kitab tuh Fatul Tapi ada satu catatan. Saya kasih kesimpulan dulu. Dengerin dulu kesimpulan. Dengerin dulu. Di dalam Mau kitab denger nggak? Fatul kalau Anda Nih, bilang begitu. dengerin dulu ya. Yang disebut syirik dalam tawasul tuh begini kesimpulannya. Sebentar, jangan dulu bicara sirik. Kita nanti ke Ini kan definisi itu. masalah kesyirikan. Kita bicara Kesyirikan kalau sama bicara syirik. kesyirikan, Dengerin dulu. bicara definisi bro, bicara definisi. Kalau Anda bicara, saya bawakan syarah dari hadis ini. Bahkan Syekh Mubarak Furi di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi itu mengatakan tawasul setelah meninggalnya baginda, tawasul dengan orang meninggal itu mendalilkan dengan hadis ini. Beliau katakan begini, wa amma ba'da mamatihi faqad rawa at-Tabrani fil kabir an Utsman bin Hunayf anna rajulan kana yahtalifu ila Utsman bin Affan. Lebih berilmu siapa? Antara Syekh Mubarak Furi yang menulis Tuhfatul Ahwazi kurang lebih 15 jilid dengan orang goblok yang kita lihat sekarang yang nama akunnya Muhammad Rohimat. Syekh Mubarak Furi itu kakek guru saya ada riwayat ke beliau. Nah, kalau kakek guru antum kok antum enggak paham kitabnya Syekh Mubarak Furi. Saya ada riwayat ke beliau. Iya, sama saya ada riwayat juga ke beliau. Dari guru-guru saya tapi. Iya, emang otomatis. Anda yang ada riwayat lebih dekat, kenapa kok nggak paham kitab beliau? Nah, gak begitu. Saya jelasin gini. Konsep saya sebutin dulu. Sudah. Sebentar, Bang Mamat. Sudah selesai terkait hadis Utsman bin Hunayf. Enggak. Karena gini ya. Dulu sebentar ya. Ini kan pembahasan masalah Bang syirik. Mamat, gini, Bang Mamat Dengerin dulu ya. Dengerin dulu. Mamat Titik mulai bentar dari ya. tadi. Tawasul dalam kesyirikan itu ada ketentuannya. Dengerin, kalau nggak paham ini kita nggak akan Ini paham. Bang Mamat. Bentar dulu. Saya kan kemarin sudah bilang. Kalau Bang tawasul Mamat, di dalam yuk, kesyirikan bentar, saya itu, dulu. kalau Saya yang dulu. dimintanya orang Saya yang dulu. sudah meninggal,
Nah, Ini apa, makanya saya Mama? tadi hubungan kalau bicara munada, Itu kalau makanya- munadanya orang yang udah meninggal itu kesyirikan. Nah, ini banyak Makanya terjadi. dalam menanggapi Pada Pak saat Mamat, Pak Mamat yang punya riwayat ke Syekh Mubarakfuri